Nah, sebelumnya kita udah ngejelasin nih gimana caranya ngelakuin operasi matriks di Excel. Tapi teman-teman penasaran nggak sih gimana penerapannya di ekonomi? Jadi, di sini kita akan ngejelasin gimana caranya ngebentuk fungsi dari sebuah data. Aku Emil. Aku Haikal. Aku Ocha, kita bakal ngejelasin gimana cara penerapannya. Stay tune ya guys. Oke, jadi di sini kita akan melakukan pembentukan fungsi permintaan dengan menggunakan data yang kita miliki. Di sini ada data key dari kopi, dan ada data P dari kopi atau harga dari kopi, dan P teh atau harga dari teh. Nah, di sini kita perlakukan key sebagai Y, key kopi sebagai Y, atau variabel dependent. Kemudian ada P kopi dan P teh, ini sebagai variabel bebas. Nah, pertama akan melakukannya dengan matriks inverse. Langkah pertama kita harus menghitung X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y. Oke, kita langsung aja. Cara menghitungnya, untuk yang pertama X1 kuadrat, itu kita sama dengan, berarti X1 kuadrat, kita klik ini, lanjut, kita enter. Kalau sudah, kita tarik aja ke bawah, ini. Kemudian lanjut ke X2 kuadrat, sama aja kayak tadi, sama dengan kita cari X2-nya, klik X2, kemudian klik topi kalau nggak salah ini. Kemudian 2, kan dia kuadrat ya, enter. Lanjut, kita tarik lagi aja untuk mendapatkan hasil yang lainnya. Kemudian lanjut di X1 kali X2, berarti sama dengan X1-nya dikali, berarti bintang X2. Seperti ini, kemudian enter. Kalau sudah, kita tarik aja langsung ke bawah untuk menghasilkan semua datanya. Kemudian lanjut kita ke X1 kali Y. Berarti sama dengan X1 dikali, berarti bintang Y. Enter. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Lanjut ke X2 kali Y. Sama dengan X2 bintang atau kali dengan Y. Enter. Kita tarik ke bawah. Jika sudah, kita totalkan semua dengan cara sama dengan sum, tarik dari atas datanya ke bawah sini, lalu enter. Kemudian langsung aja kita tarik ke samping untuk dapatkan total keseluruhan. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pencarian parameter A0, A1, dan A2 dengan menggunakan matriks inverse. Pertama, kita bisa menyusun matriksnya dengan menggunakan rumus yang telah tersedia sebelumnya. Bisa kita masukkan, N di sini adalah jumlah data, di mana jumlah data di sini ada 10 data, maka di sini bisa kita masukkan 10. Kemudian untuk yang kedua yaitu sigma dari X1 yaitu 145, sigma dari X2 yaitu 97, sigma dari X1 yaitu 145, sigma dari X1 pangkat 2 yaitu 285, sigma dari X1 kali X2 yaitu 147, kemudian sigma dari X2 yaitu 97, kemudian sigma dari X2 kali X1 sama dengan 147, dan sigma dari X2 pangkat 2 sama dengan 973. Di sini kita bisa langsung inverse saja matriksnya menjadi seperti ini.
kita lakukan inverse dengan cara main first, kemudian kita blok semua matriks di sini, lalu kita pencet enter. Inilah matriks inverse yang kita punya di sini. Selanjutnya, kita akan melakukan pencarian dari parameter A0, A1, dan A2 dengan cara kita mengalihkan matriks inverse ini dengan rumus yang ada di sini. Sigma Y, sigma X1 kali Y, dan sigma X2 kali Y. Kita tulis terlebih dahulu sigma dari mereka ini kita sebut sebagai konstanta, yaitu sigma Y sama dengan 835, sigma X1 kali Y sama dengan 12.017, kemudian sigma X2 kali Y sama dengan 8.096. Bisa kita langsung cari. Maka parameter-parameter tersebut nilainya adalah kita lakukan MMulk, yaitu mengkalikan matriks dengan konstanta yang ada di sini, titik koma, K, maka inilah hasil dari parameter-parameter tersebut. Dari parameter ini, bisa kita bentuk fungsi dari permintaan atau permintaan kopi, yaitu KD kopi sama dengan (90,75). Kita bulatkan menjadi 76 saja. Kita memakai dua angka di belakang koma. Kemudian minus 2,74 P kopi. Dan plus 3,35 PT atau harga dari teh. Maka inilah fungsi permintaan dari kopi tersebut. Lalu apa indikasinya di sini? Jadi interpretasi dari fungsi ini adalah ketika harga dari kopi dan harga dari teh sama dengan 0, maka permintaan kopi itu sebesar 90,76. Kemudian ketika harga kopi naik sebesar 1, maka permintaan dari kopi akan berkurang sebesar 2,74 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian ketika PT itu naik sebesar 1 satuan, maka harga atau permintaan dari kopi akan meningkat sebesar 3,35 dengan asumsi ceteris paribus atau semua faktor lain dianggap tetap. Maka di sini bisa kita katakan bahwa hubungan dari kopi dan teh adalah substitusi. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membentuk fungsi permintaan dengan menggunakan metode regresi linier dari alat Excel. Nah, caranya adalah kita pencet di data analis ini. Nah, kalau di laptop teman-teman belum ada, bisa untuk mendownload di file, kemudian option, kemudian di sini ada add-ins, dan manage ini ada Excel add-ins, kemudian pencet go. Nah, ini dicentang yang paling atas atau analis tool pack. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, ini kita bisa mencari regresi dengan memencet data analisis. Kemudian kita cari regression yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini karena kita ingin menginput key copy, karena di sini Y-nya adalah key copy, maka kita input dengan labelsnya. Kemudian begitu pula dengan X-nya, di sini ada P copy dan P teh karena X-nya ada 2.
Di sini sama saja kita eh, bloknya dengan labelsnya. Nah, karena kita blok dengan labels, maka di sini labelsnya kita centang. Kemudian di sini kita akan menampilkan hasil di sheet yang sama, maka kita centang output range. Kemudian di sini kita input untuk tempat menampilkan hasil dari regresinya. Kemudian kita input, setelah sudah langsung saja kita klik OK. Nah, di sini jadi sudah kita temukan hasil dari regresi. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 3 parameter yang keluar di sini, yaitu 90,75, kemudian ada min 2,74, dan juga 3,34. Di sini bisa kita lihat langsung bentuk fungsinya, di mana di sini intersect ini adalah keyde. Di sini intersectnya adalah keyde, kemudian min 2,74 ini adalah pcopy, kemudian ditambah dengan 3,35 yaitu pteh. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa hasil dari regresi ini sama dengan inverse dari matriks. Baik, demikianlah penjelasan pembentukan fungsi dari kami. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.